Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Sebelum kita lanjut, saya akan ingatkan dulu bahwa kejadian yang akan kita bahas ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya and welcome to JB Story. Di kota Miami, Florida, Amerika Serikat pada tahun 1999, lahir seorang putra bernama Christian Fernandez dari seorang ibu muda bernama Bianela Susana. Ketika melahirkan sang bocah, Bian, sang ibu, masih berusia 13 tahun. Wanita itu terpaksa putus sekolah karena perekonomian keluarganya yang sangat-sangat miskin. Mirisnya lagi, pria yang menghamilinya atau ayah dari Christian enggan menikahinya. Sang pria bernama Jose Antonio Fernandez berusia 25 tahun. Jose sempat dilaporkan ke kantor polisi oleh keluarga Bian atas tuduhan pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Namun, sang pria beralasan ia dan Bian melakukannya atas dasar suka sama suka. Jose juga enggan menikahi sang wanita karena tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya. Setelah melahirkan Christian, Bian terpaksa membesarkan sang putra seorang diri tanpa ditemani oleh seorang suami. Anggota keluarganya yang lain juga enggan membantunya karena sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Masa-masa tersebut ia lalui dengan penuh kesedihan dan air mata. Terlebih lagi, Bian sudah tidak memiliki orang tua dan hanya tinggal bersama neneknya. Sang nenek juga tak mau membantu merawat Christian. Bahkan wanita lansia ini tega mengusir Bian dan menyuruhnya agar menjauh dari kehidupannya. Karena tak memiliki cukup uang, Bian dan sang putra terpaksa tinggal di rumah kontrakan yang sempit dan kumuh. Hidupnya juga semakin susah dan tidak terarah. Namun, Bian berusaha untuk tetap tegar dan berupaya sekuat tenaga demi putra tercintanya. Singkat cerita, pada tahun 2007, Christian telah berusia 8 tahun dan tumbuh menjadi bocah yang periang. Di saat yang sama, Bian sang ibu sudah menikah dengan rekan kerjanya yang bernama Luis Galarga Blanco. Beberapa tahun berselang, pasangan tersebut dikaruniai seorang putri dan seorang putra bernama David Blanco. Kehadiran kedua bocah tersebut disambut bahagia oleh Christian. Ia juga bisa menerima kedua adik tirinya dan mau membantu merawat mereka dengan sangat baik. Di sisi lain, kehidupan keluarga kecil tersebut masih berada di ambang kemiskinan. Sehingga Bian sang ibu harus tetap bekerja keras untuk membantu sang suami dan menambah pemasukan. Tak jarang wanita itu berangkat bekerja di pagi buta saat ketiga buah hatinya masih tertidur lelap dan pulang larut malam ketika mereka sudah tertidur pulas. Dengan kondisi ini, Bian tidak bisa terus-menerus memantau perkembangan ketiga buah hatinya. Suatu ketika pada bulan Oktober tahun 2010, Bian tiba-tiba mendapat telepon dari guru Christian di sekolah. Di seberang sana, sang guru memberitahukan bahwa Christian mengalami luka yang sangat parah di bagian mata. Pihak sekolah juga telah membawa sang bocah ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa Christian mengalami kerusakan retina dan cedera mata yang tergolong sangat parah. Sang bocah lalu mengatakan bahwa luka tersebut akibat ulah dari ayah tirinya. Untuk menindaklanjuti hal ini, pihak sekolah telah melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Mendengar hal tersebut, Bian amat sangat terkejut dan dilanda kepanikan. Wanita itu lalu bergegas pulang ke rumah dan berniat untuk menjemput Christian di rumah sakit. Di tempat yang berbeda, polisi tiba di kediaman keluarga Christian untuk meringkus Luis, sang ayah tiri.
Namun sayangnya ketika mendobrak pintu rumah itu, petugas melihat Louis tengah tergeletak bersimbah noda merah. Tepat di tangan sebelah kanan si pria terdapat sebuah senpi berjenis Colt 1911. Tak jauh dari ruangan tersebut, seorang bocah perempuan berusia 5 tahun dan bocah laki-laki berumur 2 tahun sedang berdiri sambil menangis ketakutan. Berdasarkan pengamatan penyidik, Louis nampaknya sengaja melakukan bundir karena tak ingin ditangkap oleh polisi. Petugas kemudian mengevakuasi sang pria dan mengamankan lokasi itu. Tak lama berselang, Bian dan Christian tiba di rumahnya. Sang wanita lalu mengemasi barang-barangnya dan membawa kedua anaknya yang lain pergi meninggalkan tempat itu. Bian juga enggan dimintai keterangan dan menolak untuk diinterogasi. Semenjak saat itulah, Bian dan ketiga anaknya memulai hidup baru dan pindah ke kota Jacksonville. Di sana, Christian terlihat jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Bocah berusia 12 tahun itu juga berhasil mendapat juara kelas di sekolahnya yang baru. Beberapa bulan kemudian, di sore hari tanggal 14 Maret tahun 2011, terjadi sebuah peristiwa memilukan yang menimpa keluarga Bian. David, sang putra bungsu, tiba-tiba tak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Namun sayangnya, balita tersebut tak dapat diselamatkan. Dokter mengatakan bahwa David mengalami luka yang sangat parah mulai dari retak di bagian tulang tengkorak, lebam di mata kiri hingga pendarahan otak. Tak hanya itu saja, sang dokter mengungkapkan bahwa cedera yang seperti itu disebabkan oleh hantaman benda-benda tumpul dan penyerangan yang sangat barbarian. Dari hasil pemeriksaan ini, polisi mencurigai Bian sang ibu sebagai pelaku utama. Pasalnya, wanita itulah satu-satunya orang yang selama ini merawat korban. Ketika berada di kantor polisi, sang wanita duduk termenung dan menyesali semua kejadian ini sambil menangis sesegukan. Bian kemudian menceritakan bahwa di hari kejadian, ia berada di rumah dan sedang memasak di dapur. Christian tiba-tiba datang menghampirinya dan mengatakan bahwa David si bungsu tiba-tiba tak sadarkan diri setelah terjatuh dari ranjang. Di rumah tersebut, sang bocah memang tidur di dalam satu kamar bersama kedua kakaknya. Di dalam ruangan itu terdapat satu tempat tidur single atau satu ranjang susun 2 tingkat. Menurut penuturan Christian, sang adik terpeleset saat memanjat tangga menuju ke ranjang bagian atas. What time did all this occur? A little bit after 4. After 4? Okay. And who was home when this happened? Everybody was home. How long after did you know about the incident? When he called me. Okay, when he called you? On the phone? No, in the house. Bian pun langsung panik dan berlari menuju ke kamar tersebut. Di dalam ruangan itu, sang ibu melihat David tergeletak di samping ranjang dengan berlumuran noda merah. Balita malang tersebut juga terkulai lemas dan tidak sadarkan diri. Bian lalu berusaha membangunkan sang putra dengan menggerak-gerakkan tubuhnya. Namun tetap saja David tak merespon panggilan sang ibu. Akan tetapi pernyataan Bian sangat bertolak belakang dengan informasi yang disampaikan oleh Christian sang putra. Remaja itu mengatakan bahwa sang ibu tidak berada di rumah. Christian menelpon sang bunda dan mengabarkan tentang peristiwa yang menimpa David. Bian pun terdengar amat sangat cemas dan bergegas pulang untuk melihat keadaan sang putra bungsu. What was your mom doing when this happened? I don't know. Okay. Maybe I'm driving. Was she home or no? I'm not sure where she was. Perbedaan informasi yang disampaikan oleh Bian dan Christian membuat polisi curiga dan menduga bahwa ada hal lain yang sengaja ditutup-tutupi oleh mereka. Penyidik kemudian mengulang-ulang pertanyaan yang sama kepada Bian dan memaksa wanita itu untuk mengungkapkan informasi yang sebenarnya. Setelah didesak oleh petugas, Bian mengakui bahwa ia telah berbohong dan tidak ada di rumah saat peristiwa ini terjadi. So you weren't in the kitchen when this happened? No. Okay. So you screwed up when you said he called me. He called you on the phone. And you were at the bank? Who was with you? I was by myself. Selama proses interogasi berlangsung, polisi lebih banyak mewawancarai Christian daripada Bian. Hal ini dikarenakan biasanya remaja seumurannya akan berkata jujur dan jarang berbohong.
Petugas kemudian menanyakan tentang sang ibu setelah mengetahui adik bungsunya tak sadarkan diri. Tanpa disangka-sangka, Christian mengungkapkan fakta yang sangat mencengangkan. Ia mengatakan bahwa sang ibu hanya berdiam diri dan tidak segera membawa David ke rumah sakit. Bian bahkan dengan santainya duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Mirisnya lagi, wanita tersebut membiarkan sang putra tergeletak selama berjam-jam tanpa memberikan pertolongan apapun. Perbuatan Bian ini tentunya sangat disayangkan oleh polisi. Selain itu, ibu yang baik dan benar-benar tulus tidak mungkin tega membiarkan buah hatinya kesakitan. Terlebih lagi, petugas medis mengatakan bahwa David meregang nyawa akibat terlambat mendapat penanganan. Balita malang tersebut mungkin akan selamat apabila sang ibu cepat tanggap membawanya ke rumah sakit. Bian lalu menyampaikan pembelaannya bahwa ia tidak ingin peristiwa itu diketahui oleh siapapun, terutama Dinas Sosial dan Perlindungan Anak. Bian pun beberapa kali menekankan bahwa ia sangat menyayangi ketiga buah hatinya dan ingin tetap bersama mereka hingga akhir hidupnya. Penyidik kemudian menyinggung soal cedera kaki yang pernah diderita oleh David. Petugas mengatakan bahwa dari catatan medis yang diberikan oleh rumah sakit, cedera tersebut tergolong sangat-sangat parah. Tak hanya itu saja, dokter juga menyampaikan bahwa luka seperti itu sangat jarang dialami oleh bocah seusia David. Polisi pun menanyakan apa penyebab cedera tersebut dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Bian lalu mengatakan bahwa luka tersebut disebabkan oleh kecerobohan David saat bermain di playground yang ada di luar rumah. Wanita itu juga membela diri dengan mengatakan bahwa ia sudah mengawasi sang putra melalui jendela. Akan tetapi, kejadian tersebut di luar kendalinya sehingga Bian tak dapat melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Namun, lagi-lagi, semua cerita ini sangat bertolak belakang dari keterangan yang disampaikan oleh Christian. Bian kembali ketahuan berbohong dan terbukti mengarang cerita palsu. Menurut penuturan Christian, cedera kaki yang dialami oleh David adalah karena olahraga yoga. Sang balita mempraktekkan aktivitas tersebut karena ajakan dari Christian. Saat peristiwa itu terjadi, Bian sang ibu tak ada di rumah dan sedang pergi mengantar adik perempuannya ke sekolah. Tak hanya itu saja, Christian juga menyampaikan bahwa si bungsu tidak segera dibawa ke rumah sakit. Sang ibu sengaja menundanya dan menduga cedera tersebut hanyalah luka ringan. Padahal jika dilihat secara kasat mata, kaki David tidak dapat digerakkan dan terdapat lebam yang sangat parah. Mirisnya lagi, Bian baru membawa si balita ke rumah sakit setelah 2 hari kemudian. Who else was in the room when that happened? Me and him. Just y'all two? Mhm. Where was your mom at? I think she was taking my brother to school. Keterangan yang disampaikan oleh Christian seolah menunjukkan bahwa Bian kurang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap ketiga anaknya. Namun ketika penyidik menanyakan hal tersebut kepada Bian, wanita itu justru menyalahkan sang putra sulung atas peristiwa ini. Bian juga berbohong kepada petugas dengan tujuan untuk melindungi semua anaknya. Ia pun tak ingin Christian masuk penjara karena telah menyebabkan kaki adiknya cedera. Penyidik lalu menginterogasi remaja tersebut mengenai permasalahan itu. Petugas pun meyakini bahwa penyebab David meninggoy bukan karena terjatuh dari ranjang susun. Pasalnya, tempat tidur itu tidak terlalu tinggi dan relatif aman digunakan oleh anak-anak. Christian pun awalnya hanya diam dan enggan menjawab pertanyaan tersebut. Namun setelah didesak beberapa kali, remaja itu kemudian mengutarakan hal yang sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Christian menyampaikan bahwa penyebab David meninggoy bukan karena terjatuh dari ranjang, melainkan tertimpa oleh buku-buku yang ada di dalam rak. Akan tetapi penyidik tidak percaya dengan pernyataan tersebut. Petugas selalu menegaskan bahwa cedera yang semacam itu pasti disebabkan oleh benturan dan hantaman yang sangat-sangat keras. Penyidik juga berulang kali meminta Christian agar berkata jujur dan mengatakan hal yang sebenarnya. Dengan wajah bersedih, Christian mengungkapkan bahwa ia telah mendorong dan menghantamkan
David ke rak buku. Bahkan remaja itu melakukannya hingga beberapa kali sampai membuat sang bocah pingsan dan meregang nyawa. Christian pun mengaku bahwa ia melakukan itu semua karena teringat pada perlakuan keji yang dilakukan oleh ayah tirinya. Karena hal itulah pemuda tersebut melampiaskan dendam dan amarahnya kepada sang adik. Yes. What were you angry about? My stepdad did to me. How many times did you push him into the shelf? Twice. Setelah interogasi tersebut, Bian dan Christian ditahan di balik jeruji besi dan harus menghadapi proses hukum selanjutnya. Beberapa hari kemudian, polisi kembali mendapatkan fakta lain yang cukup mengejutkan tentang Christian. Berdasarkan hasil interogasi, sang adik perempuan yang masih berusia 5 tahun mengaku sering secara seksual oleh remaja itu. Sang bocah perempuan tidak berani memberitahu siapapun karena diancam oleh sang kakak. Atas perbuatannya tersebut, Christian didakwa atas tuduhan penghilangan nyawa tingkat pertama dan pelecehan seksual. Sedangkan Bian sang ibu dituntut dengan pasal penghilangan nyawa secara berencana. Terungkapnya kasus ini membuat polisi tak menyangka sama sekali karena Christian masih berusia 12 tahun dan terlihat seperti remaja yang sangat-sangat lugu. Setelah ditelusuri lebih mendalam, perbuatan Christian ternyata tidak terlepas dari latar belakang keluarga dan masa kecilnya yang sangat suram. Selama ini, remaja tersebut menjalani kehidupan yang diwarnai oleh kekerasan dan penelantaran. Beberapa tahun kebelakang saat Christian masih berusia 2 tahun, ia ditemukan di jalan raya sendirian tanpa sehelai busana. Sang bocah kemudian diamankan oleh dinas sosial setempat dan harus beberapa hari dirawat di lembaga tersebut. Di momen itu, Bian sang ibu tidak diketahui keberadaannya. Wanita itu baru mencari Christian setelah menghilang selama 1 minggu. Bian pun beralibi bahwa ia sibuk bekerja dan tidak sempat merawat putranya. Padahal kenyataannya, wanita tersebut sedang asik minum minuman alkohol di salah satu tempat penginapan. Kebiasaan buruk sang ibu terus berlanjut hingga Christian menginjak usia 6 tahun. Tak hanya itu saja, Christian juga sering mendapat perlakuan buruk dari sepupu-sepupunya. Ia sering dilecehkan secara seksual dan mendapat tindak kekerasan dari mereka. Namun, bocah malang tersebut tidak dapat berbuat banyak karena diancam oleh para sepupunya. Mirisnya lagi, setelah peristiwa memilukan itu, ia harus menghadapi perlakuan pahit dari ayah tirinya. Sementara itu, Bian sang ibu tidak tahu menau karena wanita itu sangat sibuk bekerja. Ia juga bersikap acuh kepada semua anaknya dan menganggap Christian baik-baik saja. Padahal sebenarnya, remaja itu mengalami tekanan batin yang dapat mengganggu kesehatan psikisnya. Selain diperlakukan dengan buruk, Christian juga kemungkinan besar mendapat tindak pelecehan seksual dari sang ayah tiri. Dan karena hal inilah, Christian mencontoh perilaku keji tersebut. Meski Christian masih berusia remaja, ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Persidangan kasus ini digelar pada bulan September tahun 2012 dan mendapat banyak sorotan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan Christian merupakan narapidana termuda yang sedang menanti proses hukum. Namun di sisi lain, sebagian warga menganggap bahwa remaja itu tidak seharusnya bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Mereka beralasan bahwa selama ini Christian menjalani kehidupan yang sangat memilukan dan mendapat perlakuan yang tidak pantas dari kedua orang tuanya. Sehingga mereka berharap agar Christian dibebaskan dari tuntutan hukum. Sementara itu, di hadapan para hakim, kuasa hukum Christian berusaha mengajukan berbagai pembelaan. Akan tetapi, menurut jaksa, remaja tersebut telah melakukan kejahatan yang cukup berat hingga memakan korban. Bahkan, adik perempuannya harus menjalani terapi rutin untuk menyembuhkan traumanya atas seksual yang dilakukan oleh Christian.
Beberapa bulan kemudian, hakim menyatakan bahwa Christian dan ibunya telah bersalah atas berbagai tuduhan. Bian divonis hukuman 30 tahun penjara, sedangkan Christian mendapat hukuman penjara seumur hidup. Putusan ini pun mendapat pertentangan keras dari masyarakat. Menurut mereka, remaja sekecil itu tak pantas mendapat hukuman seberat ini. Lalu pada tahun 2018, Christian akhirnya dikeluarkan dari penjara dan masa penahanannya ditangguhkan untuk sementara waktu. Dari kasus ini kita bisa belajar, tindakan buruk yang dialami oleh anak-anak bisa mempengaruhi ketika ia dewasa. Bagi kalian yang menyebut diri sebagai orang tua, bersikap baiklah kepada anak-anak kalian karena mereka adalah titipan Tuhan. Oleh sebab itu juga tak bosan-bosannya kami mengingatkan, tetaplah menjadi orang yang baik, tetap semangat, tetap berjuang, dan jangan lupa skillcap. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.